Assalamualaikum. Apa kabar sahabat semua? Hari ini kita akan belajar proses penciptaan nur atau cahaya Nabi Muhammad. Proses penciptaan Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah cahaya yang terpancar dari junjungan kita Nabi Muhammad. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadits, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Pohon tersebut dinamakan Syajaratul Yakin atau pohon yakin. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak itu ditempatkan pada pohon yakin. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Miratul Hayat atau cermin kehidupan. Cermin itu diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Dia pun merasa malu kepada Allah sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan pertama, Allah ciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan kedua, diciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan ketiga, diciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat, diciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima, diciptakan bunga mawar. Dari tetesan keenam, diciptakan padi. Lalu Nur Muhammad bersujud di hadapan Allah 5 kali, sehingga hal tersebut menjadikan kewajiban bagi kita semua dan diwajibkan salat 5 waktu bagi Nabi Muhammad, beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena malu kepada Allah, maka dari keringat tersebut Allah menciptakan, dari keringat hidungnya diciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan arasy, kursi, lauh mahfuz, kolam, matahari, bulan, hijab dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada dan syalihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Muhammad dari kaum mukmin dan muslim laki-laki dan perempuan. Dari keringat kedua telinganya diciptakan ruh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebangsanya, seperti orang yang kufur, orang kafir dan orang munafik. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di kanannya ada nur dan di kirinya juga ada nur. Nur-nur tersebut adalah nur para sahabatnya di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun, lalu diciptakanlah nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad, lalu diciptakanlah ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad. Dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan ruh para umatnya masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukminin diciptakan langsung dari keringat ruh Muhammad. Lalu para ruh semuanya mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan pelita atau lampu dari batu akik berwarna merah, yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar. Kemudian Allah menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia dan diletakkan pada pelita atau lampu. Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang salat, sedangkan ruh para nabi berputar mengelilinginya seraya membaca tasbih dan tahlil selama 1000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua ruh supaya melihat rupa Muhammad, dan dari penglihatan ruh tersebut, Allah jadikan, orang yang melihat kepalanya akan menjadi seorang khalifah dan raja atau sultan. Orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin atau ratu yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir atau pelukis. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat atau pandai. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi pati atau orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, dokter, dan penjual minyak wangi.
Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok parasnya dan cantik wajahnya, baik pria maupun wanita. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi seorang mubalik, penasehat dan muazin. Orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang atau saudagar. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi pemacu kuda atau orang yang ahli naik kuda dan ahli membuat pedang. Orang yang melihat lengan tangan kanannya, akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat lengan kirinya, akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang dan tukang songket atau menyulam kain. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang atau tukang takar. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar, akan menjadi orang yang bakil. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar, akan menjadi tukang masak atau koki. Orang yang melihat ujung jarinya, akan menjadi seorang penulis. Orang yang melihat jari-jari kanan, akan menjadi seorang penjahit. Orang yang melihat jari-jari kiri, akan menjadi tukang besi. Orang yang melihat dadanya, akan menjadi orang yang alim dan mulia. Orang yang melihat punggungnya, akan menjadi tawadu dan taat pada perintah Allah. Orang yang melihat lambungnya, akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya, akan menjadi orang yang menerima apa adanya, dan zuhud atau orang yang tidak bergantung pada dunia. Orang yang melihat kedua lututnya, akan menjadi orang yang ahli ruku dan sujud. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kaki, akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan. Orang yang melihat bayangannya, akan menjadi penyanyi dan pemusik. Adapun orang yang tidak melihat apa-apa, maka akan jadi orang Yahudi, Nasrani, kafir dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Firaun dan yang lainnya dari golongan orang kafir. Perlu diketahui, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk salat sebagaimana tulisan, Ahmadu, yaitu, berdiri seperti huruf alif. Ruku, seperti huruf H. Sujud seperti huruf Mim, dan duduk seperti huruf Dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti tulisan Muhammad, yaitu, kepala, bulat seperti huruf Mim yang pertama, badan, seperti huruf H, perut, seperti huruf Mim yang kedua, kedua kaki, seperti huruf Dal, maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, seperti gambar tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut, akan tetapi diganti dahulu dengan bentuk babi, setelah itu baru dimasukkan ke dalam api neraka.